yang mengambil sampel 54 dan 54 itu merupakan rata-rata dari 11 bulan ya. Kenapa kok ngambilnya rata-rata sampel? Tidak menggunakan metode apa dengan soft-in atau lain? Karena itu data yang
sini dari respon itu apakah benar-benar sudah pernah menggunakan layanan kita? Ya. Terus layanan digital apa yang dipilih? Kayak apa aja? Berarti kan di sana disebutkan ada sertifikat elektronik, terus surat daring, layanan informasi. Nah itu masing-masing kan karena mempunyai prosedur dan durasi yang interaksi yang berbeda kan. Nah, kenapa disamakan? Ini kan prosedurnya beda-beda, jadi dalam menyelesaikan layanannya kan beda-beda. Kualitas itu kan harusnya kan di dalam pengalaman responden itu dikelompokkan ya menjadi layanan seperti apa biar sama bisa. Pokoknya responden ada 54, nanti jenis layanan satu ada berapa orang dan sebagainya sampai layanan berapa. Dibedakan karena prosedur dan durasi dalam layanan digital itu kan beda-beda. Kalau di judul menekankan layanan digital, tapi di instrumen banyak menilai keramahan petugas. Nanti di sini variabel X dan Y, variabel X-nya kayak apa aja? Ada apa aja? Ada 5 ya. Itu mengukur konsep yang berbeda, beda enggak antara variabel X dan Y? Dan benar berbeda enggak? Dari kelima itu juga ada fasilitas, kompetensi, kecepatan juga kan itu hampir sama dengan punyanya Y ya. Nah, apa tidak tumpang tindih ya antara X dan Y ya? Karena dia nanti korelasinya mesti akan tinggi. Kayak apa tadi, kecepatan, kompetensi, fasilitas itu kan sama. Terus perbedaan antara di sini Bapak tulis petugas cepat membantu dan saya puas terhadap pelayanan petugas. Bedanya apa itu? Apa itu bedanya? Ditulis ada apa lebih? Petugas cepat membantu. Kedua, saya puas terhadap pelayanan petugas. Bedanya apa?
kalau spek alfanya 0,918. Jadi 38 20 set square 18 IKM. Kenapa 30? Kenapa nggak sendiri-sendiri? Itu nanti bisa ya, jadi realitas X dan Y itu bisa. Terus realitas setiap dimensi seksual nanti di itu ya tambahkan nanti belum selesai. Kenapa validasi instrumen diuji menggunakan responden penelitian yang sama? Uji validitas itu kan menggunakan responden yang sama kan? Kenapa? Harusnya kan validitasnya uji dengan responden yang berbeda. Nah, kenapa di sini sama? Jawab nggak? Nggak tahu. Ada aja beda-beda. Itu kayak misalnya referensinya nanti salah. Pas itu. Di sini jika residual tidak normal ya. Hasil uji normalnya menunjukkan bahwa kontrol Smirnov kurang dari 0,01 sehingga residual tidak berdiskusi normal. Mengapa regresi tetap dilanjutkan? Dengan alasan sentral teori. Jadi kalau tidak normal nanti periksa nanti mungkin ada kesalahan, itu bisa kesalahannya. Terus atau kalau tidak normal gunakan estimasi bersifat. Di sini terus nilai statistik Sapirowicznya 0,480 itu penyimpangannya besar ya. Nanti itu perlu juga verifikasi nanti. Terus nanti formula signifikansi mungkin 000 ganti 0001 ya seperti itu. Kurang dari 0,001. Terus selanjutnya uji T dan uji F kenapa dianggap sebagai bukti yang berbeda?
itu satu prediktor. Kenapa kok dinyatakan begitu? Padahal F itu sama dengan P kuadrat. Kuadrat itu sama dengan 26 F-nya, yaitu 26 di sini kenapa nanti dianggap 20B yang berbeda. Terus kontribusi 33,9% ya. Itu nanti kenapa disebut kuat atau dominan? Sebanyak 66,1% variasi kepuasan tidak dijelaskan, tapi di naskah itu ada R sebesar 0,582. Ini kan R kuadratnya 0,339, R kuadratnya 0,326. Dijelaskan di sini. Terus dari kesimpulannya bahwa layanan digital meningkatkan kepuasan yang diperoleh. Dari mana itu meningkat? Kenapa bisa disimpulkan meningkat? Padahal di sini tidak ada data sebelum dan sesudah. Sudah tidak ada kelompok banding atau faktor. Kenapa dapat disimpulkan layanan kita meningkatkan kepuasan? Oke, jadi masukkan. Jadi kalau buat kesimpulan itu berdasarkan dari analisis ya. Kalau tidak ada bisa. Nama yang di sini Mbak Angkit menyimpulkan itu layanan digital meningkatkan kepuasan. Itu kan meningkatkan kan berarti ada data sebelum dan sebagainya. Mungkin itu aja. Kita kembalikan ke Pak. Oke. Terima kasih Pak Aris. Silakan Pak Boji. Kayaknya mati ya Pak. Hidup. Kurang dekat aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.